Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan himpunkan kami di tempat ini saat ini dalam rangka kami mengikuti wisuda yang ke-11 dari Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, supaya dengan demikian Engkau diagungkan, dimuliakan dalam hidup kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan berbicara kepada para wisudawan, Tuhan berbicara pada seluruh orang tua, Tuhan berbicara pada para sponsor, Tuhan juga berbicara pada seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini, sehingga dengan demikian apa yang merupakan kehendak Tuhan akan benar-benar kami nikmati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semuanya telah siap mendengarkan Engkau. Yang percaya kita berkata amin. Kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang seringkali berkata begini, Pak Pendeta, dari dulu pendeta sudah khotbah begitu, dan sampai sekarang dia belum datang-datang juga. Mereka bilang begini, mungkin dia sudah lupa akan janjinya itu, mungkin dia sudah lalai menggenapi janjinya. Ternyata Alkitab ini mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Alkitab ini mengatakan bahwa Tuhan belum datang untuk kedua kalinya, bukan karena ia lalai menepati janjinya, tapi Alkitab ini mengatakan bahwa karena ia masih sabar terhadap kita. Dia bukan sabar terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia bukan sabar terhadap dosa-dosa kita, melainkan Alkitab berkata di sana, dia sabar karena dia mengharapkan agar semua orang diselamatkan. Makanya para peneliti dalam bidang misi mengatakan bahwa setiap makin hari itu persentasi orang yang tidak dengar Injil itu tidak makin sedikit. Makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kalau Bapak Ibu suka pergi ke Amerika, mungkin 10 tahun yang lalu jarang kita menemukan orang Amerika asli, misalnya katakanlah yang menggunakan jilbab. Tapi kalau sekarang saudara pergi ke Amerika, khususnya di daerah sentra-sentra Amerika asli itu, seperti misalnya di Philadelphia, Allentown dan lain sebagainya, saudara akan heran bahwa ternyata di sana banyak sekali orang Amerika asli sekarang yang menggunakan jilbab. Kenapa saudara? Karena orang Kristen Amerika sudah sangat lama lalai untuk tidak melaksanakan misi Allah. Dalam Injil Matius dikatakan di sana mulai ayat 28, mulai dari ayat 19 sampai dengan 20 disebutkan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari apa yang Yesus sampaikan mengenai misinya ini, maka paling tidak ada 3 hal yang disampaikan kepada kita di sana. Pertama, kita harus pergi di dalam otoritas Allah. Makanya sebelum dia mengutus murid-muridnya, dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan dengan otoritas itu saya utus kamu. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau agar misi Allah itu dapat kita selesaikan dengan baik, maka yang pertama kita harus pergi di dalam otoritas Allah. Sehingga dengan demikian saudara tidak perlu ragu-ragu, saya tidak perlu ragu-ragu, kita nggak perlu ragu-ragu dalam melaksanakan misi Allah itu. Kenapa?
Karena Tuhan mengutus kita dengan otoritas penuh. Bapak Ibu tahu perbedaan dari orang yang diberi otoritas dengan orang yang tidak diberi otoritas itu sangat berbeda jauh. Di jalan-jalan raya, kadang-kadang kita melihat ada seorang polisi lalu lintas, yang kadang-kadang badannya cuma kurus saja, nggak begitu kuat dia. Tapi begitu dia angkat tangan begini, maka kendaraan-kendaraan yang besar termasuk truk, trailer dan lain sebagainya misalnya akan berhenti. Kenapa? Dia diberi otoritas untuk itu. Saya misalnya berdiri, walaupun badan saya tinggi besar begini, saya berdiri di jalan raya, Bapak Ibu sekalian, saya rentangkan tangan begini, belum tentu trailer itu akan berhenti. Dia ditaati, kenapa? Karena dia diberi otoritas untuk itu. Begitu juga kita orang-orang yang percaya ini, walaupun kita merasa kita tidak terlalu pintar, tidak terlalu hebat dan lain sebagainya, tapi karena kita diberi otoritas oleh Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti berikan kemampuan yang luar biasa kepada kita. Amin. Prinsip yang kedua, supaya misi Allah itu dapat kita selesaikan, prinsip yang kedua ialah kita harus pergi di dalam rencana Allah. Disebutkan dalam ayat 19 tadi, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dalam Matius pasal 28 tadi ayat 20 dikatakan di sana, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita pergi dalam kehadiran Allah, maksudnya ialah kita harus hadirkan Tuhan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah masyarakat. Orang harus melihat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita. Ini yang sekarang juga menurut pengamatan saya sementara yang sedikit kurang dalam kehidupan orang-orang Kristen sekarang ini. Orang dunia tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam perusahaan kita, dalam tempat kita bekerja. Padahal sebetulnya yang orang ingin kita katakan ialah, kalau kau ingin tahu seperti apakah Tuhan itu, lihatlah saya karena saya seperti Yesus. Saya adalah perwujudan Kristus tengah-tengah dunia ini. Itu yang sekarang gagal kita lakukan. Itu yang sekarang mempersulit kita menyelesaikan misi Allah itu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Kristen tidak ada bedanya dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Kristen dalam praktek kehidupan sehari-hari. Orang yang bukan Kristen korupsi, yang Kristen juga korupsi. Orang yang bukan Kristen menipu, yang Kristen juga menipu. Sehingga kadang-kadang kita sekarang sulit untuk memberitakan Injil kepada orang lain, menyelesaikan misi Allah di tengah-tengah masyarakat. Kita misalnya kadang-kadang mengambil inisiatif, berkata kepada orang lain, "Bro, ayo kita menjadi anak Tuhan." Kita langsung dijawab dengan berkata, "Pendeta, Bapak tahu nggak siapa yang ditangkap polisi kemarin? Namanya Petrus itu, Pak," kata. Ini problem. Makanya 3 prinsip ini harus kita lakukan supaya apa? Supaya penyelesaian misi Allah itu menjadi efektif. Pergi dalam otoritas Allah, pergi dalam rencana Allah, dan yang ketiga tadi, pergi dalam kehadiran Allah. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan membuat orang mengalami Kristus, dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan kepada kita, paling tidak ada 3 hal praktis yang perlu kita lakukan supaya kita berhasil menyelesaikan misi Allah itu.
Sedangkan gembalanya itu saya tahu dia orang yang sangat sibuk di Jakarta, sehingga hanya sesekali dia pergi ke Bekasi. Ketika saya lihat begitu banyaknya orang pada ibadah pertama, karena saya tahu bahwa orang yang sangat sibuk di Jakarta bahkan tidak ada waktu datang ke Bekasi. Bagaimana Bapak bisa menangkan jiwa sebanyak ini? Dia bilang begini sama saya, Bapak pengen tahu siapa yang memenangkan jiwa paling banyak di gereja ini? Ya, saya pengen tahu. Pikiran saya waktu itu pasti kan diperkenalkan kepada saya paling tidak sarjana misi begitu, atau master dalam bidang misi begitu, saudara. Ternyata ketika dia panggil, dia katakan, kalau Bapak pengen tahu siapa menangkan jiwa paling banyak di sini, inilah orangnya. Saya pikir berarti ini pendeta tidak bercanda, karena dia sudah bercanda juga sama saya. Setelah itu kemudian saya tanya kepada ibu itu, Bu, apa betul ibu yang memenangkan jiwa paling banyak di gereja ini? Dia berkata, ya begitulah kata Pak Gembala. Firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman kepada kami semua, para wisudawan, para undangan, para dosen, para sponsor, dan semua kami. Engkau telah mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami semua terlibat dalam penyelesaian misimu. Karena itu Tuhan, sore hari ini biar Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan kemampuan kepada kami, Tuhan berikan kesanggupan kepada kami, supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu betul-betul dapat terwujud dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian, semua orang akan diselamatkan, semua orang akan dimenangkan bagi yang mampukan setiap kami, supaya kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan dan dibesarkan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang percaya kita berkata, amin. Amin. Saudara, tadi kita juga telah mendengarkan testimoni dari Ketua SDT Agape melalui pujian tadi. Kiranya jika saudara diberkati, saudara dapat memiliki albumnya, ada di pintu keluar nanti. Tersedia di situ berupa kaset, CD, dan VCD. Begitu juga buku-buku karya beliau, buku-buku rohani, saudara bisa membelinya untuk menambah ilmu kita tentang kekristenan. Saudara kekasih, SDT Agape didirikan hanya dengan semangat juang untuk visi Allah. Sebab itu saudara yang diberkati, sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mari saudara kita bawa persembahan khusus bagi Tuhan. Bagaimana SDT Agape menyelesaikan visi misi Allah tersebut. Setiap tahun SDT Agape menyediakan puluhan beasiswa bagi para pemuda di seluruh Nusantara ini. Agape menyediakan mereka mulai dari SPP gratis, pemondokan atau asrama, makan, minum, dan sebagainya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh hambanya Evangelis Anton Lubis MTH. Baik Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita menyampaikan ucapan syukur persembahan kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Tuhan semesta alam, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberi kami kesempatan pada saat ini melakukan satu hal yang luar biasa. Sebagian besar atau sebagian kecil, semuanya tergantung ketulusan hati kami. Namun kami percaya kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan terus tercurah atas kami,
dan komitmen kami semakin dibangun. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami taruh segala persembahan ini dalam tangan kasih. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur persembahan kita kiranya menyukakan hati Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari paduan suara wisudawan dan wisudawati. Bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu setiap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai
Pendeta Roster Manula. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Acara pewisudaan. Pembukaan akan dipimpin oleh Ketua STT Agapes, Pendeta Weli Panin Solang. Silakan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membuka upacara pewisudaan wisudawan wisudawati 2014-2015 STT Agapes Jakarta. Kita patut bersyukur. Hari ini kita telah melihat bagaimana pekerjaan Allah yang besar yang menggembirakan kita, di mana ada 40 hamba Tuhan yang akan diutus ke ladang misi yang sudah bekerja selama ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kepada mereka yang sudah memenuhi syarat secara akademik, pelayanan, dan juga persyaratan lainnya selama menempuh studi, diberikan gelar kehormatan akademik sesuai dengan strata masing-masing studi. Untuk itu, selaku pimpinan lembaga pendidikan ini, saya membuka sidang senat terbuka ini secara resmi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat, silakan dulu. Pembacaan surat keputusan oleh Pendeta Riberia Rubo MTH. Dewan dosen, para wisudawan wisudawati, keluarga undangan dan hadirin yang dimuliakan Tuhan. Sebelum kita akan menyaksikan pelaksanaan wisuda pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan surat keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta nomor 11 garis miring SK garis miring W garis miring STTA garis miring Jakarta garis miring 8 garis miring 2014. Menimbang 1. Ketentuan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta bab 3 pasal 15 ayat 2 tentang penyelenggaraan ujian skripsi dan tesis serta komprehensif.